sesuatu yang tidak bisa kita capai. Kok kaku sih, Pak? Enggak apa-apa. Diulang lagi. Enggak apa-apa. Kalau orang nanya itu sudah hafal berapa juz, itu katanya bener nggak? Nggak boleh nanya gitu, nggak boleh dijawab gitu ya. Bener nggak itu? Katanya nanti dikirain sombong atau apa gitu. Iya. Emang nggak boleh ya? Oh, berarti saya nggak boleh nanya ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Pintar dalam keagamannya itu, Mbak. Berarti nggak harus hafal dulu aja, hafal juga ya? Enggak. Tenang teman-teman. Ini yang berat sebenarnya, satu ini yang berat, harus menghafal Quran juga. Ahmad Zain Bincang Asik. Jangan lupa subscribe, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya ditemani oleh Narifatul Aisyah, mahasiswa atau mahasiswi perawat. Selamat sore Mbak Narifatul Aisyah. Sore juga, Bapak. Ya, kita bincang asik aja ya, sambil santai sambil makan. Udah minumnya Mbak, udah apa sambil minum? Iya. Sambil minum apa? Kita sambil minum aja, santai ya, nggak usah kaku. Mbak Narifatul, saya mulai dari mana nanyanya ini ya? Mbaknya saudara berapa? 4 sama saya. Mbaknya nomor berapa? Nomor 2. Nomor 2. Mbaknya kan saya dengar itu penghafal Quran juga. Iya. Ya. Oke. Gimana sih awal tertarik menjadi seorang penghafal Quran? Tahun berapa gitu? Umur berapa gitu? Di umur, sebenarnya keinginan itu dari lulus SD. Nah, Lulus dari SD. situ akhirnya orang tua memasukkan saya ke pondok pesantren. Namun di sana selama 3 tahun itu nggak langsung ngafalin, kayak masih belajar fasoha, tartil, tajwid, seperti itu. Jadi selama 3 tahun itu cuman kayak masih belajar fokus ke pembacaan gitu. Nah, Fokus baru bacaan. pas Terus? awal masuk SMA itu sudah mulai tahfidz tahun 2018. Berarti barusan ya? Iya. Ini kan biasanya kalau orang nanya itu sudah hafal berapa juz, itu katanya bener nggak? Nggak boleh nanya gitu, nggak boleh dijawab gitu ya? Bener nggak itu? Katanya nanti dikirain sombong atau apa gitu. Iya. Emang nggak boleh ya? Oh, berarti saya nggak boleh nanya ini. Berarti saya nggak boleh nanya ini, berarti nggak boleh nanya apa? Berapa juz sudah hafalannya ini? Terus kok bisa sampai masuk kuliah perawat, gimana ceritanya itu juga itu? Karena juga dari kemauan pengen ada di kesehatan. Sebenarnya mau masuk di kedokteran, tapi karena hafalan belum selesai, akhirnya ya dari dukungan orang tua juga masuk di Setikes sambil mondok. Jadi Supaya kuliah, supaya Anda menyita waktu untuk hafalannya itu. iya, Oke. kuliah sambil ngafalin juga. Sambil ngafalin juga. Bagi waktunya ribet nggak dalam kuliah, harus hafalin juga? Bagi waktu itu gimana itu? Itu berat, Pak. Berat. Kalau di semester awal itu kayak masih banyak waktu luang buat ngafalin. Tapi pas udah dijalanin gitu. Mana tugas, masih mau ngafalin, murojaah, itu kayak harus benar-benar pintar-pintar membagi waktu. Sambil diminum. Kan kita sudah di awal kita santai saja, bincang asik ya. Jadi teman-teman, Mbak Narifatul Aisyah ini seorang mahasiswi perawat sekaligus penghafal Quran.
Ini cocok ini jadi calon mantu idaman. Kalau boleh saya tahu sudah punya pasangan belum? Belum. Lah ini teman-teman ini Mbak Narifatul masih belum punya pasangan ya. Tapi kayaknya kriterianya lumayan tinggi ini. Perawat, cantik, terus penghafal Quran juga. Kira-kira seperti apa sih tipenya Mbak Narifatul Aisyah itu? Yang pertama, kalau ada laki-laki yang ingin mendekati atau meminang Mbak Narifatul Aisyah, kira-kira yang pertama? Yang pertama, tahu tentang agama. Tahu tentang agama. Yang kedua? Setidaknya bisa membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Bisa membaca agama, bisa baca Al-Quran lagi? Ya, harus lebih dari Reva. Segi potensi, Berarti harus penghafal Quran juga berarti? nggak harus penghafal. Kayak misal, apa ya, pintar dalam keagamannya itu, Mbak. Berarti nggak harus hafal dulu aja, hafal juga ya? Enggak. Tenang teman-teman. Ini yang berat sebenarnya. Satu ini yang berat harus menghafal Quran juga. Ini berat ini kalau satu ini. Apakah harus kesehatan juga? Enggak. Nggak harus ya? Enggak. Berarti masih ada kesempatan tempat teman-teman ini untuk apa istilah meminang Mbak Narifatul Aisyah. Itu sudah ada tipenya, apa istilahnya? Kisi-kisinya ya? Kriteria. Bisa bilang kriteria Mbak Narifatul Aisyah untuk mendapatkan pasangan hidupnya. Boleh enggak kalau saya minta untuk mengaji 5 atau 10 ayat gitu? Apa saja? Boleh enggak? Boleh. Boleh. Baik, silakan. Kita dengarkan teman-teman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utu bihi mutasyabiha walahum fiha azwajum mutahharatun wa hum fiha khalidun. Innallaha la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. Shadaqallahul azim. Teman-teman, suaranya sangat bagus ya. Suaranya cantik sama dengan orangnya gitu ya. Oke, kira-kira berat enggak sih jadi penghafal kan harus nanti apa istilahnya itu kalau sudah penghafal Quran itu kan harus terus dijaga ya hafalannya gitu ya. Kira-kira merasa berat enggak? Berat. Beratnya di mana? Beratnya ketika sudah berinteraksi dengan pergaulan di luar. Kan tidak terus-menerus kayak berteman dengan perempuan. Jadi kayak ada tantangan harus jaga gitu ya, ketika harus jaga diri gitu ya.
membatasi pergaulan dengan lawan jenis. Pak, sambil makan biar santai kita, ayo Iya. sambil makan. Jadi teman-teman apa berat juga ya jadi penghafal Quran, tapi itu motivasi ya buat kita. Kan kalau kita penghafal Quran tuh bisa membawa berapa 7 keluarga Keturunan. gitu ya, 7 keluarga untuk kita bawa ke surga gitu ya, tanpa hisap. Iya. Tanpa hisap. Keren ya. Ya semoga anak cucu kita bisa jadi penghafal Quran juga, Amin. mengikuti Mbak Narifatul Aisyahnya ini. Sebenarnya apa sih motivasi mbaknya itu jadi penghafal Quran? Apa motivasinya? Yang pertama mesti kan saya pengen jadi penghafal Quran gitu. Oh. Apa sih sebenarnya motivasinya? Sesuatu yang mendorong gitu. Yang mendorong untuk Mbak Narifatul itu saya pengen jadi penghafal Quran. Kan tidak semua kan anak-anak pengen tuh jadi penghafal Quran, ya sudah apa dari SD, SMP, SMA, nanti kuliah, ya sudah berjalan seperti adanya. Tapi Mbak Narifatul ini kan pengen jadi penghafal Quran. Itu apa motivasi yang mendorong? Kalau awal-awal sih dari dukungan orang tua kayak disuruh. Tapi pas sudah semakin dewasa itu kayak ngerasa aku alhamdulillah gitu. Reva tuh alhamdulillah banget bisa ngafalin Quran gitu. Karena kalau sudah kayak menghafal gitu, untuk melakukan sesuatu yang kayak melenceng gitu, Haram kayak gitu, dosa gitu ya? Iya. Oh, dosa. kayak mikir aku ini punya hafalan gitu, kayak ada yang ngejaga, ada yang magarin gitu. Membentengi gitu ya? Iya, ada yang ngebentengin. Berarti saat ini Mbak Narifatul Aisyah itu udah bisa dideketin teman-teman ya. Jadi harus lulus dulu. Jadi kalau mau deketin harus ke rumah yang ngelamar gitu ya. Harus selesai dulu, nunggu selesai dulu baru Nunggu selesai kuliah atau hafalannya dulu? hafalan dulu. Hafalan dulu. Kuliah hafalan dulu. Nanti berarti kalau sudah lulus dari perawat kerja atau nulisin mondoknya dulu kalau belum hafal gitu. Target sih sebelum Lulus? itu Sudah sudah hafal. selesai. Amin amin amin. Kita doakan teman-teman semoga Mbak Narifatul Aisyahnya ini full 30 juz ya. Iya. Sebelum lulus dari kuliahnya. Amin. Dari kuliah perawat ya. Gantian dong nanya-nanya saya terus dari tadi sampai habis bahan mah. Nanya apa-apa. Jadi Gantian. Bapak kan profesinya di keperawatan. Iya. Kenapa alasannya ngambil di dosen, kenapa nggak di perawatnya? Di pelayanan gitu. Di pelayanan. Waduh. Ini kalau saya juga gimana ini? Saya tuh ya senang di dunia pendidikan ya. Ya itu sih, senang ngajar sih. Nggak, intinya di pelayanan itu ya sebenarnya sama sih. Semua pekerjaan itu sama. Dimanapun sama, tergantung kita itu bagaimana menikmatinya. Cuma saya sekarang itu menikmati di dunia pendidikan. Ya, banyak tantangan. Ya, intinya karena suka aja, suka ngajar gitu. Ngasih ilmu. Itu sih. Oh, Kalau berarti saya. Bapak lebih suka ke kayak membimbing daripada kayak melayani, merawat. Enggak juga. Kita kan perawat waktu kuliah kan juga harus memberikan perawatan kan. Cuman passionnya, senangnya tuh di pendidikan. Oh, Ya merawat berarti. juga sama, tetap senang juga. Cuman lebih ke di senang ngajar. Itu sih. Berarti cita-cita awal itu emang pengen jadi dosen. Enggak ada kepikiran itu. Nggak ada kepikiran jadi dosen itu. Awalnya malah pengen jadi ini apa? Kayak desain gitu. Oh, desain. Ya awalnya kayak gitu. Sama sih sebenarnya sih. Karena memang disuruh orang tua, disuruh jadi seorang perawat. Sampai kesini, ya akhirnya nggak tahu jadi dosen. Ya alhamdulillah berkat ridho orang tua dan doa orang tua ya yang dijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, Mbak Narifatul Aisyah, nanti kalau sudah lulus tuh mau kemana? Lanjut nurse. Oh iya, S1 dulu terus lanjut Iya. nurse ya. Mungkin ada tips untuk gimana cara memotivasi kita itu untuk menjadi penghafal Quran itu gimana? Tipsnya tuh gimana? Tipsnya biar apa? Biar ya jadi penghafal Quran, hafal lah, cepat hafal.
Oh, Apakah cuman cara, ngaji? triknya gitu. Triknya supaya Oh. bisa hafal Quran itu gimana? Ya, itu menjaga sikap, Sikap, tutur kata. tutur kata. Dari segi hafalannya, maksudnya gini, maurib kita tuh ngaji, Oh. nanti kita ulang lagi subuh, terus nanti pagi sebelum berangkat kuliah nanti hafalin lagi, atau bagaimana? Oh, Caranya tuh gimana? caranya saya membagi waktu gitu. Iya, Ya, jam 3 itu bangun. jam 3 Tahajud. bangun. Iya, Sholat tahajud. Hmm, Ya, sama sholat hajat juga. hajat, Terus habis itu kan subuhnya itu masih setoran. Jadi subuh setoran. Jam 3 tahajud, sama sholat hajat, subuh setoran, terus kayak nunggu buat berangkat kuliah itu masih murojaah bentar atau enggak. oh ini bagi teman-teman yang nggak ngerti murojaah ini, apa sih murojaah sih? Murojaah itu menghafal hafalan yang pernah kita hafal. Oh, jadi mengulang gitu Iya, ya? mengulang. Hafalan atau yang pernah kita ngaji itu Iya, diulang-ulang gitu iya. ya? Nah, Terus? setelah murojaah kita itu sudah lancar gitu, kadang kayak ngambil waktu gitu, istilah nyuri waktu buat baca ayat yang mau distorkan tambahan gitu Pak. Apa tuh namanya? Hafalan tambahan. Kalau di waktu kuliah, murojaah juga enggak? Ngafalin enggak? Waktu ada kan jam istirahat tuh, itu ngafalin enggak? Waktu di Kalau kampus? emang mepet gitu, pas nanti itu gak punya stok buat tambahan itu kadang jam kos kayak kan sekarang udah canggih di HP itu ada kayak dilirik-lirik, dibaca, diinget-inget gitu. Kan malu kalau dilihat sama teman-teman nanti dibilang Sombong gitu iya, dibilang sombong kayak pamer apa gitu. sih Reva kok ngaji terus gitu Oh, kan. gitu. Jadi kayak ya pura-pura main HP aja sih sebenarnya. Kayak Sebenarnya itu dibaca. murojaah gitu ya? Iya. Itu saja teman-teman yang bisa saya yang bisa di-share oleh Mbak Nerifatul Aisyah. Semoga bermanfaat khususnya bagi teman-teman yang ingin menjadi penghafal Quran atau ingin jadi anaknya jadi penghafal Quran. Tadi sudah dibagikan seluruh tips untuk menjadi penghafal Quran. Semoga bermanfaat. Terima kasih Mbak Nerifatul Aisyah. Mungkin ada pesan-pesan Mbak Nerifatul Aisyah? Jadi jangan pernah menganggap sesuatu yang tidak bisa kita capai. Ih, kok kaku sih, Pak? Tidak apa-apa. Diulang lagi. Tidak apa-apa, diulang lagi. Minum dulu. Minum dulu, Pak. Sampai di otak itu gak bisa mikir. Tidak apa, minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pesan-pesannya gimana? Buat teman-teman pemirsa, khususnya yang ingin menghafal Quran ya. Ya. Jangan pernah lelah untuk terus mengejar apa yang kita impikan. Jadi motivasi saya sendiri itu kayaknya gak mungkin selesai deh 30 gitu. Tapi Lambat ketika laun ya. dijalanin kayak kok akhirnya aku bisa nyampe di fase ini, kok udah segini, oh berarti aku mampu gitu. Jadi jangan pernah lelah untuk terus berproses. Udah, itu aja. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Terima kasih. Iya, Pak.